untuk menjadi lebih seksi. Wanita ini menggunakan jus rusa untuk mandi selama 18 tahun. Shinjun melihat kulit putrinya putih mulus. Dia paham bahwa harapan putrinya akan menjadi nyata. Keesokan harinya, Raja Tai'an datang untuk menjemput pengantin perempuan. Pertama kali bertemu Soadaya sudah terpikat oleh kegantengan oleh Raja Ani. Dia percaya bahwa inilah cinta yang diberikannya oleh langit. Pada saat ini Soadaya menikah dengan Raja bawah saksi semua orang. Tapi ketika melakukan ritual, wajah Ani sangat sedih. Pada malam hari ketika keduanya akan berseks, Ani memegang bantal dan pergi keluar. Soadaya melihat bayangan Ani. Dia impoten jadi hanya bisa menangis. Ketika menangis, Soadaya berpegangan tangan. Dia bersumpah bahwa pasti harus membuat Ani mencintainya. Setelah Ani memegang bantal dan pergi, dia datang ke istana putri yang ditangkap dari musuh. Setelah masuk kamar, Raja Ani segera berbaring di tempat tidur. Putri melihatnya segera memakai baju. Kemudian dengan impoten berbaring di tepi tempat tidur. Awalnya keduanya tidur saling membelakangi. Tapi di bawah dorongan takdir, pada tengah malam, Wiwan berbaring dalam pelukan Ani. Keesokan harinya Dayang melaporkan bahwa malam kemarin Raja tidur di kamar Putri Wiwan. Setelah tahu, Soadaya menjadi marah. Seorang tawanan yang berani merampok suaminya. Dalam malam yang dinamis, Soadaya marah memimpin dayang-dayangnya berniat pergi ke kamar Wiwan. Tak disangka baru saja pergi keluar sudah melihat Raja sedang membantu Wiwan menurun dari kuda. Soadaya lebih marah ketika melihat adegan itu, karena mendengar bahwa nanti keduanya akan memburu bersama. Jadi Soadaya memerintah seorang menyergap dalam hutan. Ketika Wiwan dan Ani baru saja datang, pria mengangkat busur mencari kesempatan untuk menembak. Menyadari berbahaya, Raja segera melindungi Wiwan. Pria setelah terungkap dia dengan cepat melarikan diri. Mengonfirmasi semuanya aman, dia bersembunyi di bawah pohon. Kemudian terus menangkat busur untuk membunuh Wiwan. Tiba-tiba sebuah pedang diletakkan di lehernya. Kemudian dia dilepaskan semua pakaian dan dibawa ke raja. Soadaya melihat orang itu ditangkap segera takut. Setelah melirik Soadaya, pria itu menerima semua kejahatan. Raja marah memerintah mengunci ia ke penjara untuk menunggu tanggal untuk dibunuh. Pada malam hari, Soadaya menyuap sipir dan menginap ke dalam. Kemudian dia mengangkat pria yang terluka parah itu ke atas. Saat ini pria itu setelah melihat ratu. Dia bersumpah seumur hidupnya akan melindunginya. Keesokan harinya, Raja berapat dengan semua orang. Dia berkata sekarang negara sudah bersatu. Menurut adat, harus ada perayaan. Pada saat ini, Soadaya segera bilang. Dia bilang dia akan melakukan semuanya. Setelah diskusi, Soadaya menemui Wiwan. Kemudian menyuruh Wiwan menari dalam perayaan itu. Karena begitu akan cocok dengan kondisi tawanannya. Terlihat Wiwan tak berkata apapun. Soadaya segera meremas mulutnya. Kemudian berkacamata bilang dengan Wiwan. Inilah perintah. Bukan meminta. Jika tidak melakukan menurut perintah ratu, adalah tidak melakukan perintah raja. Karena itu dalam perayaan, Ani sangat terkejut. Putri yang dia mencintai sedang penari memimpin. Terlihat Wiwan harus menari tarian dayang. Ani marah tapi tak bisa melakukan apapun. Wiwan tidak bahagia menangis dan menari. Setelah selesai menari, Wiwan berlutut untuk berbungkuk dengan Ani. Pada saat ini Soadaya mengeluarkan tas uang emas dan membuangnya ke bawah. Gerakan ini dari Soadaya membuat semua orang tergencang. Putri melihat tas uang itu. Dia marah menatap Soadaya. Setelah perayaan berakhir, Soadaya sedang berniat pergi. Tiba-tiba Raja masuk. Setelah masuk, Ani bertanya dengan marah. Mengapa berperilaku seperti itu dengan Putri? Kamu datang ke sini untuk memarahiku. Hanya karena tawanan itu. Tak diizinkan seperti itu. Tapi dia adalah hadiah dari musuh. Kamu tidak bisa memanggilnya tawanan. Jadi bagaimana aku harus memanggilnya? Orang seperti kamu akan tak pernah ada cinta. Meski kamu merasa aku jahat.
Tapi aku belum pernah berpikir akan menyakiti raja. Aku cinta dan setia denganmu, begitu belum cukup. Meskipun aku menjelma 100 kali, aku akan tak pernah memilih jenis wanita jahat sepertimu. Untuk dirinya sendiri menjadi sempurna dalam mata raja. Soadaya mandi dengan darah rusa setiap hari. Tapi raja masih tidak peduli dengan dia. Bahkan dalam malam pertama membiarkan dia diri sendiri. Dan tidur dalam kamar putri tawanan. Keesokan harinya, Soadaya menemui ibunya dan berkata semuanya. Mengapa raja mencintai tawanan, tapi tidak cinta dia? Sang ibu setelah mendengar dengan marah bilang Soadaya. Hanya dia mau. Dia akan menyelesaikan Wiwan dengan cara apapun. Jadi kemudian Soadaya datang ke istana raja. Setelah mencari beberapa waktu, akhirnya dia menemukan rambut Ani disisir. Kemudian Soadaya memberikannya kepada ibunya. Sang ibu segera memasukkan rambut itu ke dalam tanah liat. Dia memutar-mutar tanah liat untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dibentuk menjadi 2 boneka. Lagi pula, dia membungkus utasnya dengan erat. Ternyata sang ibu menggunakan pesona untuk kontrol raja. Membuat raja mendengarkan putrinya. Setelah melilit dia meletakkan boneka itu ke botol. Selanjutnya menggunakan pisau memotong telapak tangannya. Menuang darahnya ke boneka itu. Sekaligus mulutnya juga membaca mantra. Sebentar kemudian, boneka itu menyalakan cahaya berwarna ungu. Kemudian cahaya ungu itu tanpa berhenti memperluas. Botol itu segera memecah. Bawahanku. Sekarang kontrollah tubuh raja. Menerima perintah, cahaya ungu menerbang ke istana raja. Kemudian memasukkan tubuhnya. Keesokan harinya, Soadaya dengan gembira menemui Ani. Sikap raja dengannya sudah berubah. Dari jijik menjadi antusias. Kemudian pergi ke kebun bunga dengannya. Pada saat ini, Putri Wiwan membawa makanan yang dia memasak. Untuk raja mencicipi. Tapi baru datang Wiwan sudah melihat. Soadaya sedang bergandengan Ani secara intim. Setelah bertemu Wiwan, Soadaya dengan senjaga mengumumkan kedaulatan. Apakah putri mau pergi ke kebun bunga dengan kami? Tapi aku hanya mau kita pergi ke sana saja. Tak mau orang lain mengganggu. Jadi melakukan menurut pendapat raja. Kali kemudian ya, berharap kamu akan ada sempat. Dayang terlihat segera memberikan makanan untuk raja. Dia berkata bahwa ini dimasak oleh putri. Selama 1 malam untuk memberikannya untuk raja. Soadaya mendengarnya segera mengambil makanan itu. Kemudian membuang ke tanah. Dia menginjak sarapan dan menyeret raja pergi. Setelah mereka pergi, Wiwan melihat. Pria pernah membunuhnya dilepaskan. Wiwan segera bertanya prajurit ada apa terjadi. Pada saat ini, suara Soadaya tiba-tiba menyalakan. Pria itu segera berlutut untuk mengucapkan terima kasih ratu. Putri Wiwan sangat kecewa melihat Ani. Sejak kecil dia tahu hati raja sulit untuk paham. Tapi tak disangka berubah cepat begitu. Kemarin memanjakan dia seperti permata. Tapi hari ini berperilaku seperti orang asing. Kemudian dengan marah Wiwan pulang. Dayang menyadari ada sesuatu tidak biasa. Dia pergi keluar untuk bertanya teman-temannya. Temannya setelah mendengar cerita, segera mengira ada mampu raja dikutuk. Pada malam hari, Dayang membawa lilin yang bisa menghilangkan mantra. Memberikan Wiwan dan berkata hanya perlu oleskan lilin ini pada bibir dan cium bibir raja. Akan menghilangkan mantra. Untuk membantu putri ada kesempatan. Baru pagi ini Dayang itu tiba di luar istana Ani melaporkan mati. Berkata bahwa malam kemarin putri sudah membunuh dirinya sendiri. Mendengarnya Soadayan agitasi dan duduk. Kemudian dia pergi keluar dan membawa Dayang itu. Dan putri mengambil kesempatan menginap ke dalam istana. Setelah menemui Raja Wiwan segera mencium bibir raja. Sementara itu cahaya ungu mulai hilang. Mantra di tubuh raja sudah hilang. Setelah raja menjadi biasa, Wiwan menangis dalam pelukannya. Pada saat ini, Soadaya datang tapi tidak menemukan putri. Dia sedang berniat bertanya Dayang. Ada sekelompok prajurit datang dan berkata,
Raja mengundangnya ke ruang konferensi. Setelah datang, Soadaya menemukan ibunya dan pria itu ditangkap. Raja saat ini sudah kembali biasa. Aku salah karena sudah mencintaimu. Aku salah karena di sampingmu. Tapi jantungnya sudah dibawa oleh Wiwan. Aku salah ketika menjadi istrimu, kamu sudah menjadikan aku ratu. Tapi kamu belum pernah peduliku. Kamu hanya peduli tawanan itu. Benar. Aku sudah salah. Aku salah karena belum pernah mencintaimu. Bahkan belum pernah ada kecintaan. Tapi aku cinta padamu.